Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SH Makes. Jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai Jardin ya. Jadi saya selaku owner Jardin, pemilik dari 3 unit. Jadi saya selain lawyer juga korban. Ya di sini seperti kita ketahui, saya sempat rapat dengan tim 9. Kita sepakati ada dugaan kurator ada minta patungan dari penghuni, ada dugaan untuk suatu biaya dan sebagainya, yang mana seharusnya kurator untuk biaya atau fee atau apapun juga itu harusnya ambil dari Budel Pailit. Saat ini yang Pailit adalah KKH dan Heri Usada, sehingga harusnya kurator mencari dari aset-aset Budel Pailit itu dan tidak boleh meminta kepada para kreditur, karena kreditur tidak ada kewajiban untuk patungan. Sehingga komitmen menurut saya yang harus kita cari kuratornya adalah, nanti kita akan cari, saya sendiri akan cari kurator juga, dan saya udah dapat kuratornya, nama-namanya nanti saya segera umumkan. Kalau bisa disetujui tentu kita akan mohonkan langsung. Saya cuma minta satu aja ya, ada beberapa hal yang saya minta. Satu, kurator yang nanti kita tunjuk tidak boleh minta-minta patungan biaya dan apapun kepada para kreditur. Carilah dari Budel Pailit itu ya, kejarlah silakan ke KH dan Usada untuk cari Budel Pailitnya. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Jadi kurator yang kita tunjuk nanti harus ada jaminan tidak akan ngejar-ngejar kita minta patungan biaya, tapi cari biaya itu dari situ. Yang kedua, minta fee-nya kalau bisa juga saya akan minta yang fair, jangan sampai penghuni sengsara dia segede-gedenya, tapi yang wajar ya, kurator dapat fee yang wajar sesuai dengan permen hukum HAM-nya, tapi tidak memberatkan para penghuni tentunya, dan bekerja independen serta punya integritas. Karena diduga kurator yang sekarang bekerja tidak sesuai dengan sesuatu yang harusnya digariskan. Kenapa? Karena begini, saya sendiri sudah melakukan gugatan ya, gugatan perdata, dan saya menangkan di tingkat PN. Sekarang lagi tunggu di PT ya, di pengadilan negeri kita menangkan, dan dinyatakan memang budel kita ini budel bukan budel pailit, harus dikeluarkan karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti kita tahu, dikatakan bahwa kalau kita sudah bayar lunas dan PPJB-nya sudah kita tanda tangan juga, meskipun belum AJB, udah ada serah terima dan kita udah kuasai pula unitnya, maka itu menjadi bukan budel pailit ya. Nah itu yang saya perjuangkan untuk seluruh penghuni. Yang kita tagih sebetulnya adalah untuk biaya untuk segera sertifikatnya ya, untuk pemecahan sertifikat dan jadi sertifikat ke kita. Tapi apapun yang kita tagih harus sesuai dengan PPJB-nya yang kita tanda tangan, karena berlaku sebagai undang-undang bagi membuatnya. Nah tapi di sini tentu kita menyayangkan juga dengan kurator, karena kurator saya juga sayangkan tidak melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap BRI Agro, karena seharusnya yang dijaminkan kan 172 unit ya, yang saya tahu itu ya. Nah 172 unit ini harusnya yang dipasang HT, kalau benar memang 172 unit dipasang hak tanggungan oleh BRI Agro, bukan seluruh sertifikat induk. Inilah ada prinsip kehati-hatian yang diduga dilanggar oleh BRI Agro. Sementara KKH juga salah, KKH juga nggak boleh menyerahkan sertifikat itu seluruhnya. Jadi harusnya BRI Agro menolak, KKH juga tidak menyerahkan. Jadi dua-duanya salah, BRI Agro salah, KKH salah. Nah waktu itu saya dengar juga memang sudah ada gugatan, kemudian selesai damai ya, selesai damai, di mana di dalam perdamaiannya itu yang saya tahu sertifikat harus dipinjamkan oleh BRI Agro kepada KKH, kemudian oleh KKH akan dilakukan splitting, hak kita kembali kepada kita, yang 172 unit diserahkan lagi BRI Agro untuk dipasang HT. Itu yang saya tahu perdamaiannya. Tapi ternyata tidak terjadi. BRI Agro, kalau KKH memang wan prestasi, seharusnya bukan melakukan permohonan PKPU ya, tapi harusnya melakukan gugatan perdata untuk dilaksanakannya perjanjian perdamaian itu, di mana seharusnya tidak boleh merugikan kita para penghuni. Karena harusnya kan yang terjadi adalah sertifikat dipinjamkan, kemudian di splitting ya, habis itu 172 unit baru dipasang HT sesuai dengan perjanjian kredit, karena perjanjian kredit bunyinya seperti itu ya, bukan seluruh tanah yang ada di sertifikat induk itu dijaminkan, tidak seperti itu bunyinya.
Nah kita sayangkan kurator sudah pegang perkara ini mungkin udah lebih dari setahun juga tidak melakukan tindakan apa-apa untuk mengamankan sertifikat itu. Nah makanya inilah yang nanti kita minta kepada kurator yang kita tunjuk. Seharusnya kurator itu yang ditunjuk bukannya minta patungan biaya kepada kita, tapi yang harus dia lakukan mencari sendiri kepada KKH maupun kepada Endusada, yaitu resiko seorang kurator memang harus cari ya. Dan dia harus melakukan gugatan ya, dan anehnya dia kenapa juga tidak melibatkan BRI Agro untuk diminta bayar ganti rugi dan sebagainya, karena seperti yang saya lakukan, saya sudah gugat KKH, saya gugat BRI Agro, saya gugat para notarisnya juga, karena mereka melakukan perbuatan kita duga melakukan perbuatan melawan hukum jelas. Kenapa? Karena sesuai 1365 Aku Perdata, karena salahnya kita bisa minta ganti rugi, karena lalainya kita bisa minta ganti rugi ya. Apalagi sertifikat yang dijaminkan sekarang di BRI Agro melanggar 1320 Aku Perdata, karena 1320 Aku Perdata kan harus cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Nah ini kan diduga kuat sebabnya tidak halal. Kenapa tidak halal? Jelas-jelas kita tahu, karena yang dikatakan di perjanjian kredit kan hanya 172 unit. Tapi kenapa yang dipasang seluruhnya? Nah ini kan berarti ada prinsip kelalaian dan ketidakhati-hatian daripada bank. Dan juga ada kesalahan karena tidak sesuai dengan perjanjian kreditnya. Nah inilah yang seharusnya kurator melakukan gugatan dan dalam waktu 60 hari seharusnya itu dilakukan ya, dimana sertifikat itu, karena kurator kan juga harus menyelesaikan sertifikat. Nah, jadi harusnya digugat ke BRI Agro itu untuk menyerahkan sertifikat dan dibatalkan HT-nya. Nah, mungkin ada dugaan kurator tidak enak karena ditunjuk oleh BRI Agro yang sekarang ini. Ya, nah kalau ditunjuk dia jadi nggak enak ya, tapi jangan berbuat merugikan kita. Yang seharusnya dilakukan kurator kan, kalau memang sudah pilot, melakukan gugatan kepada BRI Agro supaya dibatalkan HT-nya, sehingga sertifikat itu harus diserahkan pada kurator. Kurator melakukan splitting dan juga melakukan dan walaupun ya memang resikonya BRI Agro memang karena dilakukan sudah pilot, nggak mungkin dipasang lagi HT-nya, nggak bisa dilaksanakan janjian itu. Jadi sesudah dibatalkan ya udah, BRI Agro nggak boleh, jadi nggak ada jaminan ya, boleh dibilang jadi konkuren kan begitu. Ya karena apa? Karena sudah pilot dibatalkan kan HT-nya karena tidak halal. Ya salahnya BRI Agro ya. Kenapa dulu tidak melakukan splitting kemudian, sehingga dalam 60 hari keluar putusannya. Nah kalau udah putus, nah tinggal dijalankan untuk dilakukan splitting terhadap kita. Nah mudah-mudahan dengan ditunjuknya kurator yang baru, kita desak dan minta langsung nanti ke kurator yang baru untuk melakukan upaya hukum seperti itu. Jadi marilah kita lakukan voting sama-sama ya nanti, karena kita perlu dan bikin surat sebanyak-banyaknya. Saya akan edarkan formnya, karena sesuai pasal 71 Undang-Undang PKPU dan Kepeditan, untuk ganti kurator diperlukan lebih dari setengah ya kreditor konkuren. Nah kita ini kan masuknya konkuren yang nagih ini. Jadi kita sama-sama nanti mengajukan permohonan untuk ganti kurator yang punya integritas dan independen. Jadi formnya akan segera saya edarkan dan Zoom-nya akan segera saya adakan juga, dan akan saya edarkan di grup-grup ya. Mudah-mudahan kita segera bisa dapatkan sertifikat sesuai hak kita ya, sertifikat induk segera bisa di-splitting dan dibagikan juga. Nantinya kita segera bisa dapat sertifikat dan dapat kurator yang mau melakukan itu, karena dia independen dan memiliki integritas yang tinggi ya. Kalau mau cari fee-nya atau apanya pun, atau cari biaya, memang saya udah sampaikan ya, silakan cari dari KKH maupun Endusada, jangan menyusahkan kita para penghuni. Demikian dari saya, salam hormat ya, terima kasih, dan seandainya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.